Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketujuh, yang wajib kita percaya dan beriman dengannya. Al-Mu'min artinya yang dinisbahkan kepadanya memberi keamanan atau rasa aman, dan yang menganugerahkan penyebab rasa aman dan menganugerahkan penyebab rasa aman itu, serta menutup jalan-jalan sesuatu yang ditakuti. Nah, jadi Al-Mu'min itu dia Allah yang memberikan keamanan, dan dia Allah yang memberikan rasa aman, dan dia Allah yang menganugerahkan penyebab keamanan tersebut. Ya. Jadi 3 tuh, ingat. Dan yang keempat, menutup jalan-jalan sesuatu yang ditakuti. 4, ya. Al-Mu'min tuh pengertian secara rincinya. Kalau secara pendeknya, Al-Mu'min Allah yang memberi aman, ya. Jadi pertama yang memberi keamanan, yang kedua memberi rasa aman, kemudian yang ketiga menganugerahkan penyebab rasa aman, yang keempat serta menutup jalan sesuatu yang ditakuti. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam tubuh manusia itu bermacam-macam perlindungan atau pengamanan, baik yang zahir ataupun yang batin, dan banyak sekali menciptakan pengamanan-pengamanan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Nah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa dalam tubuh kita nih, ya, Allah beri macam-macam perlindungan, pengamanan, baik dalam yang perihal zahir, yang tampak, maupun yang batin, ya. Jadi nanti dijelaskan rinci-rincinya apa Allah anugerahkan dalam tubuh kita ini, yang memberikan aman untuk ini, aman untuk ini, pengamanan untuk ini. Nah, dengan lebih luas lagi, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan pengamanan tubuh yang zahir seperti mata. Dengan mata kita dapat melihat bahaya dan melihat akan sesuatu yang mencelakakan. Allah kasih kita nih mata, rupanya untuk mengamankan tubuh kita. Kenapa? Dengan adanya penglihatan kita bisa tahu di depan kita tuh ada lubang apa tidak. Di depan kita tuh ada apa? Di depan itu tuh adakah sesuatu yang bisa mencelakakan kita? Karena kita punya mata, maka kita bisa melihat tadi itu. Karena bisa melihat, maka tercegahlah kita daripada terkena macam-macam bala, macam-macam hal yang bisa merugikan kita tadi, macam-macam mudarat yang ada di depan kita. Gara-gara Allah kasih Allah anugerahkan mata. Artinya mata tadi mengamankan tubuh
tubuh kita. Kemudian dikasih tangan juga termasuk pengamanan tubuh yang zahir. Dengan tangan kita bisa menangkis serangan yang datang. Kadang refleks ya tak? Atau tidak refleks? Kalau ada orang nak mukul tuh tangan kita bergerak dewe. Ya tak? Kawan kita nak mukul nih, kita langsung bergerak dewe. Itu berkat Allah anugerahkan langsung bisa menangkis. Langsung bisa bergerak untuk menyelamatkan diri. Ada orang mukul, langsung spontan tangan kita nangkap tangan dia, tak jadi, kita kena dia mukul. Nah ini adalah salah satu anugerah tangan yang diberi oleh Allah, ternyata bisa melindungi diri kita daripada celaka. Adapun pengamanan tubuh yang batin itu contoh saja ya. Nanti kita pikirkan dewek lah. Ada telinga, ya, ada kaki dan lain-lain sebagainya. Itu contoh aja, sebagian diantara pengamanan yang dianugerahkan Allah di dalam tubuh kita ini, yang zahir maksudnya. Adapun pengamanan tubuh yang batin yang tidak terlihat oleh mata, yaitu yang disebut dengan hisnun hasinun. Nah, apa tuh hisnun hasinun? Ya, maksudnya setiap manusia ada mempunyai daya tahan tubuh yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan daya tahan tubuh itu dengan bertahan atau berangsur-angsur. Ya, mulai dari rahim ibu dia tahan tubuh sudah diberi, daya tahan tubuh sudah diberikan sedikit demi sedikit. Dari rahim belum keluar lagi sudah dikasih daya tahan tubuh. Bayangkan ya, di rahim tuh aek ya dak? Aek dak di dalam tuh bayi itu? Aek ya? Tapi bisa hidup. Coba kalau sudah keluar ke dunia nih, terjun ke aek 9 berapa bulan? Taruhkanlah 3 bulan ya dak? Mati gitu. Tapi di dalam tuh bisa hidup kita. Tentu ada Allah memberikan daya tahan tubuhnya itu. Nah, sehingga sampai pada puncaknya pada umur 30 sampai umur 40 tahun manusia sudah mendapatkan daya tahan tubuh yang sangat kuat. Puncaknya umur 40 tahun tuh. Jadi kalau dari umur kita melahirkan sampai ke umur 40 tahun tuh daya tahan tubuh itu masih bagus tuh. Itu Imam Ghazali yang menceritakan tuh ya, bukan dokter, ulama. Sesudah umur 40 tahun ke atas, daya tahan tubuh mulai ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau 40 tahun ke atas tuh mulai ada sakit-sakitan, mulai ada penyakit datang, karena daya tahan tubuh tuh mulai diambil oleh Allah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ya. Jadi yang menciptakan daya tahan tubuh adalah merupakan bagian dari nama Allah Al-Mu'min. Nah, Allah yang bernama Al-Mu'min ini nih, yang dia Allah itu menciptakan daya tahan tubuh yang batin, yang tidak nampak. Ya, tadi yang nampak mata, telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya. Ini tak nampak. Daya tahan tubuh. Jadi orang yang kabarnya terkena virus HIV itu, kena AIDS itu hilang daya tahan tubuhnya. Bukan karena penyakitnya dia bisa mudah meninggal, mudah sakit, itu bukan karena penyakitnya, bukan karena virusnya, tapi virus itu menggerogoti daya tahan tubuhnya, sehingga biasanya kita terkena angin tidak sakit, tapi karena daya tahan tubuh kita di angin itu hilang, maka terkena angin pun bisa mati. Paham dah maksudnya? Orang terkena AIDS itu, virus HIV itu, bukan virusnya itu yang mematikan, tetapi virusnya itu yang mengambil daya tahan tubuh kita, sehingga tidak ada lagi daya tahan tubuh. Sedikit aja kena masalah langsung sakit, ya. Baik Al-Quran maupun hadis telah menjelaskan bahwa semua kenikmatan yang ada di dalam dunia pastilah mengandung akibat yang tidak baik, seperti nasi. Jadi semua makanan kita tuh sebenarnya tidak baik. Ya, contohnya apa? Nasi, air,
gula dan lainnya tuh. Semuanya ada mengandung racun sebenarnya. Nasi itu ada racunnya, air itu ada racunnya, gula itu ada racunnya. Namun kenapa tubuh kita tahan dan tidak sakit ketika kita memakan atau memasukkan semua itu ke dalam tubuh kita? Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mu'min telah menciptakan di dalam tubuh kita satu apa nih? Sesuatu, yaitu berupa daya tahan tubuh. Ini apa nih? Tidak tahu nih apa namanya nih. Pokoknya intinya Allah ciptakan sesuatu daya tahan tubuh gitu. Apa nih Ustaz? Bingung ya. Jadi kita ulangi ya. Kenapa kita tak ada kena racun tadi itu? Kenapa kita tidak kena apa-apa tadi itu? Karena ada Allah ciptakan satu benteng. Ini yang tidak tahu benteng, ini tidak tahu tadi itu. Orang Melayunya ya. Berupa daya tahan tubuh, ya, atau pelindung dari segala macam racun. Nah, jadi karena ada daya tahan tubuh tadi itulah diberikan oleh Allah, maka akhirnya apa? Kita makan nasi, kita makan gula, kita makan minum air, tidak keracunan. Ya. Seorang anak kecil yang masih belum sempurna juga diberi daya tahan tubuh. Namun ia tidak bisa diberi makan dengan sesuatu yang dimakan oleh orang yang dewasa. Karena Allah Subhanahu wa taala belum memberi anak kecil itu daya tahan tubuh yang sempurna. Budak kecil itu ada juga dikasih daya tahan tubuh, cuman tidak sama daya tahan tubuhnya itu dengan orang dewasa. Ya, karena belum sempurna, maka tidak boleh anak kecil makan yang orang-orang dewasa. Nah itu. Penyakit yang paling berat adalah penyakit yang belum ada obatnya, yaitu dicabutnya daya tahan tubuh. Itulah namanya tadi tuh penyakit AIDS tadi tuh. Ya di sini dijelaskan juga nih. Penyakit AIDS namanya. Ya. Seorang yang kena penyakit AIDS adalah seorang yang telah dicabut oleh Allah daya tahan tubuhnya. Sehingga makan nasi pun membuat tubuhnya bertambah sakit. Nasi tadi kan ada racunnya, enggak? Karena orang kena AIDS itu hilang daya tahan tubuhnya, maka ketika dia makan nasi, racun nasi tadi masuk. Tak ada yang membentenginya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, ya. Makanya itu orang kena AIDS hati-hati, ya. Orang kena AIDS itu melakukan hubungan seksual bebas, berpacaran bebas, ya. Itu bahaya tuh. Kemudian banyak lagi contoh, ya, penyakit yang ditimbulkan dari berkurangnya atau dicabutnya oleh Allah daya tahan tubuh tersebut. Kemudian sesudah kita benar-benar beriman atau mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Mu'min, maka yang demikian itu akan menumbuhkan satu pendorong untuk membuahkan akhlak di dalam diri kita. Jadi tadi sudah paham ya, makna daripada Al-Mu'min itu adalah Allah yang pertama memberikan keamanan. Yang kedua, Allah juga yang menciptakan rasa aman. Kita merasa aman, ada perasaan. Allah yang apa tadi? Allah yang memberikan memberikan keamanan, yang menciptakan keamanan tersebut. Beda dengan yang pertama tadi ya. Allah yang memberikan rasa aman. Allah yang menciptakan aman tadi. Kemudian Allah juga yang menolak apa tadi? Rasa ketakutan. Nah, itu Allah mencakup keseluruhan itu yang bernama Al-Mu'min, ya. Nah, setelah itu kita baru berakhlak dengan akhlak Al-Mu'min. Setelah paham,
wajib mengimani, tidak boleh aku tak percaya Allah itu Al-Mu'min, tidak boleh, haram hukumnya. Wajib kita mengimani bahwa Allah itulah yang memberikan rasa aman, ya, dan lain-lain sebagainya tadi. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang beriman dengan Al-Mu'min, apabila ia benar-benar beriman, maka orang-orang yang ada di dekatnya merasa aman. Ini akhlaknya yang pertama. Orang kalau sudah beriman, memahami makna Al-Mu'min, maka akhlaknya adalah apa? Ketika dia dekat dengan orang, memberikan rasa aman kepada orang. Orang tuh merasa nyaman kalau dekat dengan dia. Bukan orang terasa takut, bukan orang terasa khawatir, bukan orang terasa curiga, tidak. Tapi dia mampu memberikan rasa aman. Nah, macam mana tuh? Bisa tidak kita menjadi orang yang memberikan rasa aman? Orang merasa aman kalau dekat dengan kita. Ya. Orang yang dalam ketakutan pun kalau sudah dekat dengannya juga akan merasa aman atau terlindungi. Ada orang cemas nih, takut, khawatir, risau, dekat dengan dia. Akhirnya orang tadi merasa aman, merasa nyaman. Itu karakternya, akhlaknya, ya. Artinya bahasanya itu bahasa menyenangkan. Kayak Sayyidah Khadijatul Kubra. Ketika Rasulullah risau mendapatkan wahyu pertama, Rasulullah pulang ke rumah bertemu dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, bukannya merasa cemas, bukan bertambah cemas, tapi merasa aman. Diberikan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah yang membangkitkan keyakinan Rasulullah, yang membuat Rasulullah itu merasa nyaman, merasa tenang. Ya kan begitu ceritanya. Ini bagi perempuan, ya. Bagi laki-laki juga memberikan rasa aman kepada istri-istrinya, kepada perempuan-perempuannya. Artinya ini bagaimana maksudnya? Ketika ada kawan kita, sahabat kita, pasangan kita merasa resah, merasa gelisah, jangan ditambah dia merasa kesal. Berikanlah rasa aman, itu akhlaknya, ya. Nah, baik itu urusannya adalah urusan dunia ataupun urusan agama. Datang ke kita kawan kita, aku peningnya nih, ngapa? Banyaknya aku tekornya, banyaknya ruginya aku dalam berdagang nih, banyaknya aku nih masalah dunia tuh, ya. Nah, macam mana kita jadi orang yang memberikan rasa aman kepada mereka? Jangan kita menambah dia risau. Jangan kita orang datang ke kita, peningnya aku nih, pinang turun, bisnis tak ada jalan, pemasukan tak jelas, itulah kau nih. Begitu kan kawan datang, kau tuh kayak gitu. Nah, kau tuh kemarin pas dapat duit banyak, kau habiskan beli chip. Nah, jangan, biarlah kita tahulah dia salah dulu kan, tapi dosa diceritakan itu tuh, ya. Atau kalau nak nyindir bilang, coba introspeksi dulu, apa kira-kira yang membuat rezeki kita ini tak berkah. Jangan langsung tembak, itulah kau waktu enak-enak dulu kau belikan chip banyak-banyak. Paham enggak maksudnya? Kita memberikan rasa aman, jangan membuat dia makin gelisah. Nah, itulah contoh kelebihan orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Mu'min, sehingga dari keyakinannya itu akan menumbuhkan budi pekerti atau akhlak, yaitu bisa mengamankan orang-orang yang minta perlindungan dan bisa membuat orang-orang merasa aman dari ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyaman jaruhu bawa'iqahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah merasa aman tetangga-tetangganya dari kejahatannya. Jadi bukan cuma orang terdekat dia, orang sekitar dia merasa
merasa aman. Tetangganya merasa aman dengan orang yang benar-benar paham dan berakhlak dengan akhlak al-mu'min tadi, ya. Nah, maksud apa nih Rasulullah nih, ya? Ini ada syarahnya hadis ini. Maksudnya hadis Rasulullah di atas itu, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mu'min ini tetangga-tetangganya merasa aman dari perkataannya dan dari tingkah lakunya serta dari perbuatannya. Artinya apa? Orang ini dia bercakap dengan tetangga-tetangganya, maka dia akan bercakap menjaga perasaan. Tetangganya tidak tersinggung dengan cakap dia. Dia tak mudah mencaci orang, apalagi tetangganya. Dia selalu menghargai tetangganya. Kemudian dia juga perilakunya tadi itu tidak membuat tetangganya gelisah, tidak membuat tetangganya susah, tetapi justru membuat tetangganya merasa aman. Itu penjelasannya tadi itu, ya. Nah, sebagian dari akhlak Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi, dalam kitab Maulid Simtud Durar, ya. Apa tuh? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ya, artinya tidak berkata oleh Rasulullah SAW dan tidak berbuat kecuali yang ma'ruf. Pengertian ma'ruf adalah lebih daripada sekedar baik. Kita paham sekarang selama ini bahwa ma'ruf itu perbuatan baik. Sebenarnya ma'ruf itu lebih daripada perbuatan baik. Baik itu belum tentu ma'ruf, tetapi sebaliknya ma'ruf pastilah baik, ya. Contoh ini pernah saya jelaskan waktu kita ngaji kitab Taisirul Khalaq, ya. Contoh, membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat baik. Baca Al-Quran itu baik dah tuh, ya. Baca Al-Quran dilantunkan dengan suara yang merdu, semerdu-merdunya itu baik dah. Dengan tartil, dengan tilawah, dengan murattal yang bagus, itu baik. Namun apabila membaca Al-Quran itu dengan nyaring yang mengakibatkan mengganggu orang lain yang sedang tidur misalnya atau lainnya, maka membaca Al-Quran itu sepertinya belum dikatakan ma'ruf. Kita bertetangga nih, kayak rumah saya itu kan berdempetan dah tuh, ya, dempetan dinding cuman. Mentang-mentang kita nih kori MTQ sampai tingkat provinsi sudah. Ngaji jam 12 malam. Ngaji Al-Quran tilawah tuh jam 12 malam. Wah, bendayu-dayu ngaji. Orangnya tiduran di sebelah. Ngajinya tuh baik, tetapi tidak ma'ruf. Kenapa? Tidak tahu tempatnya, mengganggu orang lain. Paham tak? Nah, itu kita jabarkan ke hal-hal yang lain, ya. Ada perbuatan tuh baik, tapi kalau kita lakukan dapat mengganggu orang, maka itu tidak ma'ruf namanya, ya. Nah, demikian pula menyuruh orang berbuat kebaikan atau melarang dari kemungkaran adalah baik, namun mesti dengan jalan yang baik pula. Nah, makanya saya bilang, kita jangan suudzon dengan ulama. Jangan suudzon dengan ulama. Ada ulama yang ketika dia melihat kemungkaran, oh dia langsung, ayo kita basmi kemungkaran tuh. Bagus dak? Bagus. Jangan kita salahkan. Oh ini terlalu temperamen, terlalu frontal. Dak. Ya, itu cara beliau. Tapi ada ulama ketika di sekitar dia penuh dengan kemungkaran, kayaknya dia diam aja. Macam tak ada reaksi. Jangan kita suudzon dulu. Ya. Jangan suudzon dulu. Barangkali dia punya strategi untuk melakukan nahi mungkar tadi. Ya. Ini pernah di Nisa saya ceritakan kemarin. Banyak di Jawa tuh kejadian ulama-ulama tuh dia nahi mungkar itu tidak dengan temperamen, tidak dengan cara langsung begini dong, itu ada banyak kayak gitu. Ya. Di Nisa tadi saya ceritakan, mungkin ada yang pengajian di Nisa, ya. Di pondok pesantren Darut Tauhid A'agim itu, dulunya saya kan pernah ke situ dulu
berapa lama saya di situ. Saya cerita dengan masyarakat sekitar situ. Saya tanya, kata masyarakat sekitar di tempat itu dulu adalah tempat orang yang mabuk-mabuk. Setiap malam itu orang mabuk. Sudah tuh yang pacaran-pacaran tuh berzina di sekitar situ. Pagi-pagi itu bergelimpangan lah botol-botol minuman keras. Ya, itu tempat Agim tuh. Akhirnya Agim tahu itu, tapi tak pernah komen sedikit pun, tak pernah melakukan aksi, tak pernah. Cuma setiap pagi santrinya disuruhnya membersihkan bekas sampah-sampah orang maksiat malam tuh. Dibuka botol-botol minuman keras tuh diambilnya, dibersihkannya, masuk kantong sampah. Besok bersih, rapi lagi. Akhirnya orang yang setiap malam datang ke situ malu dia, segan dia datang ke situ karena setiap pagi dibersihkan sama santri-santri Agim tadi. Akhirnya lama kelamaan pegian orang tadi itu, tidak lagi bermaksiat di situ, dan sekarang menjadi pesantren. Wilayah pesantrennya dari rumah saya, tahu kan rumah saya stay itu, sampai ke simpang Jalan Besak, simpang jalur 2 tuh, itu lorong itu pesantren tuh, masuk ke dalam tuh. Seberang menyeberang orang jualan baju, jualan makanan, jualan baju-baju syar'i, jualan macam-macam. Itu rata-rata punya pondok pesantren. Disulap kalau kita nengok ya, teduh mata di situ nengoknya. Kenapa? Kalau kita masuk ke dalam tuh akhwat-akhwatnya pakai baju yang lebar-lebar, pakai baju-baju hitam, pakai cadar, enak nengoknya. Yang laki-lakinya pakai songkok aji, ya. Tidak lagi kita nengok pemandangan orang bermaksiat. Nah, itu cara ulama yang lain lagi, ya. Tak pernah ditegurnya, tak pernah turun, tetapi dengan cara yang baik tadi, ya. Nah, jadi jangan suuzon, kita kalau ada nengok ulama dia cuek-cuek aja, bukan cuek, mungkin ada strategi dia untuk nahi mungkar. Paham ya? Artinya saya mengajarkan kita dengan ulama jangan suuzon. Kalau saya dulu di pondok pesantren dibilang, kalau ente nanti sudah turun dakwah, ketika dakwah dengan orang awam, masyarakat, jangan sekali-kali menghina ulama. Memang ada babnya ulama su. Ulama su itu ada babnya tuh di Ihya Ulumuddin. Tapi jangan diceritakan di khalayak ramai. Kapan kita menceritakan itu? Kapan kita menjelaskan tentang ulama su? Ketika di pondok pesantren sama santri-santri yang calon nanti turun ke lapangan. Bolehlah kata guru saya, ini guru saya bilang gitu ya. Kalau kita turun di masyarakat jangan ceritakan ulama su, karena nanti bakal menjatuhkan wibawa para ulama. Tapi kalau anak pesantren yang mau lulus pesantren, habis-habisan lah bahas masalah ulama su. Kenapa? Karena ini untuk dia nih, untuk pesantren, anak-anak pesantren itu kalau keluar nanti jangan jadi ulama su. Ya, kalau di dekat masyarakat untuk apa membahas itu? Ya enggak? Tapi kalau pesantren pas nanti dia turun dakwah, dia ingat, oh jangan sampai aku jadi ulama su. Itu nasihat guru saya. Makanya kalau saya di ceramah kemana-mana Maulid Nabi, Isra Mi'raj, saya tidak pernah membahas ulama yang dunia, ulama su, tidak pernah. Kecuali tak pernah ceramah di depan pesantren di anu ya dak, di dekat santri ya dak. Kalau dekat santri ceritakan itu, karena mereka inilah calon ulama nanti ya dak, calon ustadz, calon tuan guru. Paham maksudnya ya? Mana tahu ada yang jadi dai nanti dak. Jangan kita ceritakan, karena nanti menggugurkan wibawa ulama ya. Apalagi di medsos. Di medsos ini semua yang dengar orang tak jelas. Jangan, ulama itu perlu kita angkat, walau macam mana pun dia. Ya. Allah. Sudah jam berapa? 9:30 pas ya. Sedikit lagi habis nih. Dari asma Allah Subhanahu wa taala yang 99, kenapa Al-Mu'min ini terletak pada urutan yang ketujuh dari asma Allah Subhanahu wa taala tersebut? Itu karena seorang hamba tidak akan bisa dan tidak akan mampu berakhlak dengan Al-Mu'min ini sebelum dia berakhlak terlebih dahulu dengan asma Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Oh, ternyata susah kita akan berakhlak dengan Al-Mu'min
kalau kita tidak menguasai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu? Apa? Yang pertama berakhlak dengan Ar-Rahman. Yang kedua berakhlak dengan Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ya. Ternyata kita harus berakhlak itu dulu, baru bisa kita berakhlak al-mu'min. Berat menjadi orang yang berakhlak al-mu'min nih kalau kita tidak menguasai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, ya. Kalau seorang sudah bisa mengamalkan akan makna-makna yang terkandung di dalam asma Allah SWT yang 6 tersebut, barulah ia bisa mengamalkan makna yang terkandung di dalam al-mu'min itu. Sebaliknya, seorang yang tidak beriman atau belum mengamalkan makna yang terkandung di dalam asma Allah yang 6 tersebut sebelumnya itu, maka tidak akan merasa aman orang-orang di dekatnya. Nah, jadi kita berbalik lagi nih mengkajinya, ya, berbalik lagi kita memahaminya, berbalik lagi kita berakhlak dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, ya. Nah, itulah ya. Malam ini habis satu nama karena tidak terlalu panjang. Ya. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan kita semua walaupun tidak 100% berakhlak dengan Al-Mu'min, tapi setidaknya ada 50% jadilah. Ya. Jadi orang yang aman, lidah kita, tetangga-tetangga kita aman dari lidah kita, aman dari perbuatan kita. Setidaknya kita, orang dekat dengan kita merasa aman, bukan merasa tambah kecewa, tambah gelisah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang Al-Muhaimin itu nama yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.